Oke, di video ini gue akan membahas pasukan Root Rider dengan kombinasi Royal Ghost di TH15. Dan seperti biasa, untuk link dari pasukannya ada di deskripsi video. Dan oh ya guys, ini kan sebenarnya untuk akun ini tuh baru naik ke TH15. Jadi untuk Army Camp dan juga untuk Clan Kastilnya itu masih selevel TH14. Dan juga untuk item hero-nya ya masih tergolong cukup rendah lah ya levelnya. Nah, jadi di awal gue akan membahas terlebih dahulu secara singkat mengenai rute permainan pasukannya. Yaitu di sini untuk serangannya kita harus membagi terlebih dahulu untuk base lawan menjadi 9 kotak seperti ini guys. Ya let's say kayak gini lah. Nah kayak gini terus kita bagi menjadi 9 kotak. Nah, kenapa harus dibagi menjadi 9 kotak seperti ini? Yaitu adalah supaya nantinya kita bisa lebih mudah lagi untuk menugaskan pasukan kita di masing-masing kotaknya gitu. Jadi maksud gue supaya serangannya itu lebih terarah. Nah, jadi untuk permainan Royal Ghost-nya nanti, itu untuk pada serangan ini ya, let's say gue akan menghancurkan kotak di area sini. Dan untuk permainan hero-nya nanti, anggaplah gue mungkin akan menghancurkan kotak di area sini. Dan nantinya, pasukan utamanya guys, jalannya kan udah terlihat jelas ya, yaitu kayak gini guys. Nah, dan nanti untuk town hall-nya akan menjadi akhiran dan juga di area sini akan menjadi akhiran. Simpelnya seperti itu untuk strategi dari permainan Royal Ghost dengan kombinasi Root Rider seperti ini. Nah, tapi kadang pada prakteknya ya mungkin nggak semudah itu ya. Oke, jadi langsung aja di sini gue mainkan untuk permainan Royal Ghost-nya. Dan di sini untuk petnya gue menggunakan si Unicorn ya, karena kan ya gue juga baru naik ke TH15. Jadi untuk petnya itu masih pet TH14 guys. Cuman menurut gue cukup bagus sih kalau pakai pet Unicorn kayak gini ya. Yaitu kalau kita udah terkena serangan dari pertahanan lawan itu masih bisa ditoleransi gitu loh. Karena kan Unicorn ini juga nge-heal dan untuk dari si sepatu elektronnya ini juga itu menambahkan kayak semacam healing gitu guys. Jadi lebih kencang lagi gitu loh maksud gue untuk healingnya guys. Kayak sini untuk kotak pertama udah berhasil gue dapetin ya, yaitu di kotak sini dan juga di kotak sini. Kita tunggu dulu aja untuk sampai spell invisible-nya habis, yaitu di sini tadi kita bermain sebanyak 6 spell invisible guys. Dan oke, di sini gue recall untuk Royal Ghost-nya. Nah, ini udah dapat ya untuk 2 kotaknya. Jadi untuk permainan fase pertamanya bisa gue bilang di sini cukup berhasil. Nah, di sini udah mulai gue turunkan untuk pasukannya, yaitu diawali dengan menurunkan 1 Golem Ace. Setelah itu kalian turunkan si Root Rider-nya, habis itu turunkan ini Warden Mini dan juga turunkan balon, barulah terakhir turunkan healer. Jadi untuk penurunan healer ini juga kalau bisa ya turunkan di akhir penurunan pasukan guys. Jadi intinya kalian turunkan terlebih dahulu balon. Ya di sini gue cuma bawa 2 sih. Itu tujuannya adalah supaya memancing jebakan balon hitam gitu ya. Ya siapa tahu ada gitu kan. Nah sini gue untuk mesinnya itu sendiri gue membawa yang namanya mesin pelontar apa namanya ya? Gue lupa sih, intinya pelontar pasukan gitu. Yang dimana isinya itu 5 balon dan juga 1 balon super dan juga 1 minion super. Nah kenapa gue isi balon? Nah ini tadi kan di awal udah gue cuma bawa 2 balon nih. Jadi tentunya sangat kurang dong untuk melindungi si healer ini dari jebakan balon hitam yang ada di dalam base lawan ini guys. Nah itulah kenapa untuk mesin pelontarnya ini gue isi juga dengan balon biasa supaya menjadi apa ya, semacam tameng anggap aja bagi healer kita ini, supaya nantinya kalau pasukan kita nih berjalan di dalam base lawan kayak gini dan ketemu balon hitam, itu yang kena bukan healernya, melainkan si balon yang keluar dari mesin pelontar pasukan ini gitu guys. Nah dan sini gue turunkan 1 spell tengkorak untuk mengecoh Inferno single target dan juga 1 monolith. Dan juga kebetulan ada 1 pangeran minion musuh di sini. Nah ini untuk hero-nya udah mulai gue turunkan. Kenapa gue turunkan dari sini? Kan tadi gue bilang untuk hero gue tuh akan ngurusin di area sini ya. Nah kenapa gue mulai turunkannya dari area jam 6 sini? Biar ini juga sih, biar seimbang gitu jalannya oleh sama pasukan kita. Jadi maksud gue untuk hero kita ini tuh nggak duluan gitu loh. Dia tuh jalan ke sini sendirian. Yang dimana untuk pertahanan di area sini itu dia tuh masih belum terkecoh. Yang pada akhirnya pertahanan di area sini misalkan itu menyerang hero gue yang masuk ke area sini. Jadi kan tentunya lebih cepat lagi nih mati misalnya untuk hero gue yang masuk ke sini sendirian tanpa bantuan pengecoh dari pasukan. Dan sini untuk spell akarnya gue gunakan di area pusat base ini untuk membekukan 1 Eagle Artillery. Ya sebenarnya sih untuk permainan spell akar ini gue bisa bilang agak cukup krusial juga ya. Karena kalau kalian salah timing
itu bisa kayak semacam merusak jalan dari pasukan kalian. Tapi kalau penurunan spell akarnya ini benar, itu malah bagus banget gitu loh. Kadang tuh bisa lebih mengarahkan pasukan kita dan juga sekaligus menyelamatkan pasukan kita dari serangan pertahanan yang kita akar ini. Dalam kasus ini adalah si ini Eagle Artillery. Oke, hero gue udah gue turunin. Intinya nanti untuk hero gue itu jalannya akan ngancurin di area base ini. Dan pasukan gue jalannya lurus kayak begitu guys. Ya sebenarnya sih untuk secara konsep permainan pasukan ini tuh bisa gue bilang lumayan cukup mudah ya untuk pembacaan base-nya gitu. Ya tapi untuk eksekusinya itu loh kadang yang agak PR mungkin, apalagi bagi permainan Royal Ghost-nya. Untuk kalian yang masih belum terbiasa dengan permainan Royal Ghost, itu tentulah agak cukup ini ya, kadang tuh tremor gitu mainnya. Tapi ya saran gue sih sering-sering aja untuk pakai pasukan ini gitu, supaya pada saat kalian melakukan kesalahan, itu bisa lebih cepat lagi gitu belajarnya. Oke, nah jadi langsung aja di sini gue akan praktekkan untuk menyerangnya secara langsung. Tapi sebelum itu gue harus ngeboost pasukan gue dulu guys, karena ya namanya juga baru naik ke TH15. Dan kalau kita lihat base-nya ya, langsung aja gue bagi menjadi kotak 9 seperti ini. Dan nantinya untuk permainan Royal Ghost-nya mungkin gue akan kayak barusan aja lah ya, dari sini terus ke sini, terus hero gue mungkin ngabisin di sini dan jalan pasukan gue sama persis kayak di tutor. Jadi langsung aja kita eksekusi. Oke. Ini kita tahan dulu invisible-nya karena gue bawa si pet ini lumayan bisa nge-heal gitu guys. Oke, habis ini dia bakalan ke mana ya? Apakah bisa sesuai dengan jalan yang gue inginkan? Tapi kayaknya dia ke ini deh. Oke, yaudah nggak apa. Gue ulti aja langsung di sini. Oke, lagi invisible di sini. Sip, aman, masih ada 2 spell invisible. Oke, dapat X-bow lumayan. Oke, 1 invisible terakhir. Dan mungkin gua recall aja habis ini. Iyap, sip. Dan langsung aja turunkan golem es 5 ini. 1, 2, 5, 4, 1, 1. Terus turunkan lagi nih si Royal Ghost-nya. Dan di sini gue potong 1 baby dragon. Terus hero raja dan hero ratu. Ini monolith ada, terus gue kasih ini, gue freeze dulu bentar. Ini gue kasih akar, sip. Harusnya sini udah berjalan sesuai rencana ya. Ya hero gue, astaga hero gue malah ikut gabung ya. Harusnya dia ngurusin sini loh, maksud gue masuk ke sini. Jadi pasukan gue nanti jalannya bisa lurus kayak gitu. Cuman ya udahlah ya, kerajaannya gue ulti aja langsung. Dan untuk Grand Warden-nya juga gue ulti. Dan sini gue masih ada 1 spell freeze, gue turunkan di sini aja. Dan ya selesai. Selebihnya sih ya tinggal bersih-bersih aja guys. Oke, mungkin sekali lagi lah ya, di sini gue coba praktekkan untuk menyerangnya. Jadi langsung aja kita awali dengan membagi base lawan menjadi 9 kotak seperti ini. Dan untuk permainan Royal Ghost-nya mungkin kali ini gue akan turunkan dari sini. Nanti kita lihat apakah dia ke arah sana atau sana. Ya sebenarnya sama aja sih ya, mungkin nanti pasukan gue bisa jalan kayak gini. Dan di area sini sama hero gue, semoga kuat. Ya gitu aja sih, untuk strateginya simple ya. Cuman eksekusinya itu loh guys, kadang yang agak susah gitu. Oke, kita tahan dulu dan kita invisible. Oke, 1 lagi kayak gini. Oke, dia ke X-bow, habis ini kita invisible lagi. 1, 2, 3, 4. Dan gue ulti. Habis ini dia ke sana dan kita invisible. 1, 2, 3, 4. Sip. Habis ini dia ke sini sih. Cuman ya ke trigger sih itunya. Jadi gue recall langsung aja. Dan kalau melihat kayak gini kayaknya gue akan turunkan pasukan dari sini lah ya. Ini terus nih 5, 1, 2, 5, 4, 1, 1. Dan ini juga 1. Terus di area sini gue akar. Terus nih gue kasih ini jerangkong. Hero ratu langsung gue ulti kayak gini. Hero raja turun di sini. Terus gue kasih wall breaker di sini dan potong 1 baby dragon supaya masuk nantinya. Sip, kayak gini sih harusnya udah oke ya jalannya. Oh ya, ini gue lupa turunin hunter karena melawan hero lawan di dalam base. Ya selebihnya sih tinggal mainkan timing dari penurunan spellnya aja. Spell freeze di sini gue turunkan 1.
Dan satunya mungkin kita tahan dulu aja karena masih nggak ada pertahanan yang cukup ngancam. Sini. Oke, untuk Royal Champion gue apakah selamat? Kayaknya enggak. Ya sudah lah ya, tapi sini untuk base-nya udah berhasil kita ratakan. Jadi tinggal bersih-bersih lagi guys. No help from anyone else. The bullets fly with the shells. I'm gonna start to rebel and build an army to help. The strongest you've ever felt. I feel a change in the wind. The road, I just wanna be fearless.